Sword of Coming, episode 447. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kedua pihak akan bertemu di jalan yang sempit. Di kejauhan tampak sekelompok sekitar 30 pasukan kavaleri ringan, dan mereka perlahan berhenti dengan busur dan pedang mereka berkilauan dengan kekuatan yang sangat dahsyat di tengah salju yang lebat. Kira-kira separuh dari para penunggang kuda membawa obor di satu tangan, dan beberapa orang di barisan depan kelompok itu tidak mengenakan baju besi standar seperti yang lain saat mereka berkumpul dan melindungi seorang pemuda tampan. Pemuda tampan itu mengenakan mantel bulu rubah seputih salju, dan dia menyipitkan matanya untuk mengintip menembus angin dan salju dan mengamati ketiga penunggang kuda di kejauhan. Tampak elegan dan mulia, dia mengerutkan bibirnya yang tipis dan merah. Tiga bawahan berhenti di samping pemuda tampan itu. Di sebelah kirinya ada seorang pria kekar yang memegang tombak panjang dan berkilauan yang bersinar di bawah cahaya obor yang dipegang oleh para penunggang kuda di belakang mereka. Ada juga seorang pria kurus dan mirip monyet dengan tangan bersilang di depan dadanya. Dia tidak membawa busur maupun pedang, dan tidak ada pedang yang tergantung di pinggangnya. Namun, ada beberapa kepala berdarah dan dingin membeku yang tergantung di kedua sisi pelana kudanya. Di sebelah kanan pemuda tampan itu hanya ada satu orang, seorang pria tanpa ekspresi berusia 40-an yang membawa pedang dalam sarung kayu pinus, dengan gagang pedang yang bentuknya anehnya menyerupai jamur Ganoderma. Pria itu sering menutup mulutnya untuk batuk. Pria muda tampan itu tampak memiliki hubungan paling dekat dengan pria parubaya di sebelah kanannya, dengan tubuhnya sedikit condong ke arahnya meskipun ia duduk tinggi di atas kuda. Setelah menutup mulutnya dan batuk lagi, pendekar pedang parubaya itu melirik ketiga kuda yang berjarak sekitar 50 langkah dan berkata dengan suara pelan, "Yang mulia, seperti yang saya katakan sebelumnya, memang ada dua orang dan satu hantu. Hantu itu adalah seorang wanita cantik yang mengenakan mantel bulu rubah, dan sangat mungkin dia adalah jimat kecantikan kulit rubah yang dibuat menggunakan teknik rahasia klan Su dari kota angin sejuk." Pendekar pedang parubaya itu mengulurkan tangannya, seolah ingin menangkap beberapa kepingan salju. Namun, sebuah roh kecil setinggi satu jari tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Roh itu berwarna putih salju dengan sepasang sayap di punggungnya. Penampilannya memungkinkannya menyatu dengan salju dan menjadi sulit dideteksi bahkan dari jarak sedekat itu. Roh ini diduga adalah apa yang disebut pengintai abadi, dan tujuannya mirip dengan teknik pengamatan abadi. Hanya saja yang satu mengandalkan teknik abadi sementara yang lain mengandalkan roh hidup. "Terima kasih atas kerja kerasmu," kata pendekar pedang parubaya itu kepada roh kecil itu sambil tersenyum. Ia mengeluarkan sebuah guci porselen biru putih yang indah dari lengan bajunya, lalu perlahan memasukkannya kembali setelah roh kecil itu terbang masuk. Pria muda tampan yang oleh pendekar pedang parubaya itu disebut "Yang Mulia" mengangkat alisnya, tatapan penuh semangat terpancar di matanya saat ia mencondongkan tubuh lebih dekat ke arah pria itu dan terkekeh, "Tuan Zeng, saya pernah mendengar tentang klan Su dari kota angin sejuk sebelumnya, tetapi ibu saya, Permaisuri, selalu enggan membiarkan saya meninggalkan ibu kota dan mengelola wilayah lain. Segala sesuatunya telah tertunda selama 8 tahun penuh, dan saya sering tinggal di kediaman saya di ibu kota sepanjang tahun. Demi menghindari kecurigaan dan juga untuk menghemat biaya tinta bagi para sensor kekaisaran di lembaga sensor, saya belum pernah berkesempatan berinteraksi dengan para immortal dari pegunungan. Apa itu jimat kecantikan kulit rubah dan apa yang membuatnya begitu unik? Tuan Zeng memiliki pengetahuan yang mendalam dan telah berkeliling separuh benua sebelumnya, jadi bisakah Anda menjelaskannya kepada saya?" Saat pemuda tampan itu berbicara, Tuan Zeng telah mengeluarkan botol porselen dan menuangkan 2 pil alkimia hijau zamrud seukuran kacang polong ke telapak tangannya, lalu dengan lembut memasukkannya ke mulutnya. Tubuhnya kemungkinan besar sedang berjuang melawan terpaan angin dan salju, dan warna wajahnya baru kembali setelah menelan pil tersebut. Meskipun begitu, senyum masih teruk di wajahnya saat ia menjawab, "Klan Su memiliki sarang rubah berusia 1000 tahun tempat tinggal seekor rubah tua. Rubah tua itu menjalin aliansi dengan klan Su, setuju untuk menawarkan beberapa lembar bulu rubah setiap tahunnya. Lembaran bulu rubah ini berusia antara 100 hingga 300 tahun,
dan digunakan untuk membuat jimat yang dijual kepada orang-orang di seluruh benua botol berharga timur. Jimat kecantikan kulit rubah ini sangat populer di lebih dari separuh benua, dan sebagian besar kekuatan abadi yang memiliki koin abadi berlebih memiliki beberapa kecantikan kulit rubah yang bekerja sebagai pelayan. Kecantikan kulit rubah tidak berbeda dari orang biasa setelah dibebaskan dari jimat, dan seseorang bahkan dapat menempatkan entitas yin atau hantu di dalam jimat ini. Ini kemungkinan besar terjadi pada hantu perempuan di sana. Jika suatu kekuatan abadi memiliki hubungan baik dengan klan Su di kota angin sejuk, mereka bahkan dapat mengirimkan ilustrasi tentang seperti apa penampilan wanita yang mereka inginkan sebelum membeli jimat kecantikan kulit rubah. Klan Su kemudian akan membuat jimat tersebut sesuai dengan ilustrasi ini, dan para tetua tamu yang bertanggung jawab atas proses ini semuanya adalah ahli seni yang tidak pernah mengecewakan pelanggan mereka sebelumnya. Ekspresi kesadaran muncul di wajah pemuda tampan itu, matanya semakin bersemangat dan penuh nafsu saat ia menatap hantu perempuan di kejauhan. Meskipun ia tidak mematuhi aturan leluhur dan meninggalkan ibu kota untuk memerintah wilayahnya sendiri setelah bertahun-tahun, ia juga tidak menyia-nyiakan waktunya di ibu kota. Hobi terbesarnya adalah meninggalkan penjara yang telah melahirkan dua kaisar sebelumnya, menyamar sebagai seorang sarjana yang putus asa yang gagal dalam ujian kekaisaran atau seorang pengembara dari negeri asing yang telah melakukan perjalanan ke ibu kota. Dia sudah pernah mencicipi berbagai macam wanita cantik sebelumnya, terutama anggota keluarga perempuan dari sensor kekaisaran. Dia telah merebut hati dan tubuh mereka yang sedikit lebih cantik. Dengan demikian, dia bahkan mampu dengan santai membolak-balik banyak laporan pemakzulan yang berdatangan ke sensor seperti kepingan salju. Dia tidak bisa menahan diri. Meskipun keluarga kekaisaran tampak ketat dan menakutkan, mereka juga akan menyayangi dan memanjakan anak bungsu mereka. Bagaimanapun, kekuasaan dan pengaruh permaisuri ibunya juga cukup mengesankan, memungkinkannya untuk memiliki kendali yang signifikan atas kaisar. Ketika mereka bertiga berkumpul secara pribadi, kaisar tidak akan merasa malu bahkan jika permaisuri ibunya terang-terangan menggodanya dan menyebutnya sebagai seseorang yang hanya suka mendengarkan pujian, dan dia malah akan tertawa terbahak-bahak. Karena itu, dia benar-benar tidak khawatir tentang laporan pemakzulan yang dibacanya untuk mengisi waktu luang. Bahkan, dia akan merasa sangat malu jika dia tidak dimarahi oleh sekelompok bajingan tua itu. Namun, ia tak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang dari kehidupannya yang riang dan nyaman. Dia akan menjadi kaisar di masa depan, jadi sudah pasti dia tidak bisa menjadi immortal tingkat 5 menengah, dia tidak akan bisa mengasah fisiknya dan berlatih jurus tinju, dan dia tidak bisa menjadi grandmaster sejati di dunia kultivasi. Adapun memimpin pasukan untuk berperang dan membantai musuh, dia sama sekali tidak tertarik pada hal seperti itu. Pangeran muda yang tampan itu tak kuasa menahan gerutuannya tentang ibunya, permaisuri. Putra mahkota bukanlah dirinya, dan bahkan gelar raja mulia pun bukan miliknya. Apakah ibunya benar-benar mencintainya? Atau apakah ia sengaja memperlakukannya sebagai orang yang tidak berguna dan membesarkannya di ibu kota? Ia harus ingat bahwa kedua kakak laki-lakinya adalah anak haram yang lahir dari permaisuri sebelumnya. Saat ini ia berada dalam keadaan yang menyedihkan, terpaksa berkeliaran seperti anjing tunawisma dan dilarang pulang. Berkat alasan dari ibunya, ia hanya bisa berkeliaran di luar ibu kota. Ia sudah bosan bermain-main dengan wanita-wanita kasar dari desa-desa terpencil, terutama karena mereka tidak memiliki keterampilan untuk melayaninya dengan baik, betapapun cantiknya mereka. Baiklah kalau hanya itu saja, tetapi ibunya bahkan telah mengeluarkan perintah mutlak setelah dia diam-diam menyelinap keluar dari ibu kota, menginstruksikan dia untuk secara pribadi memimpin bawahannya membunuh mata-mata dari kekaisaran Li Agung. Bukankah ini memaksanya untuk mencari kematian? Pada kenyataannya, dia tidak optimis tentang kekaisaran Vermilion bercahaya yang tampaknya kuat tetapi hampa, dan jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya cenderung menyerah kepada orang-orang barbar utara yang kuat dari kekaisaran Li Agung. Seandainya dia sedang duduk di singgasana kerajaan sekarang, dia akan segera membuka gerbang kota ibu kota dan secara pribadi memimpin kuda perang Su Gaoshan masuk. Apa serunya perang? Tentu saja, dia memang ingin menyaksikan pertempuran megah antara puluhan ribu ahli pemurnian Qi. Itu akan menjadi pertempuran sejati antara para dewa dan pemandangan yang menakjubkan. Tapi bertempur di atas kuda, apakah itu seperti dua sarang semut yang saling bertarung? Bagaimanapun,
dia akan menuai imbalan yang lumayan dari perjalanan hari ini. Dia telah bertemu dengan hantu kulit rubah yang cantik yang tampak tidak berbeda dari manusia biasa. Pangeran muda itu sangat gembira. Ketiga kuda di kejauhan itu sudah berhenti cukup lama, berhadapan langsung dengan pasukan kavaleri elitnya seperti ini. Nama pangeran muda itu adalah Han Jingxin, dan ia memiliki reputasi terburuk di antara semua anggota keluarga kerajaan di Istana Kekaisaran Negara Kuas Batu. Senyum di wajahnya perlahan semakin lebar. 3 orang di kejauhan itu sungguh berani, secara mengejutkan tetap berada di tempat dan tidak dengan patuh mundur untuk memberi jalan kepadanya. Hal ini memang sudah diduga dari seorang kultivator dari pegunungan yang memiliki kecantikan kulit rubah. Dia mungkin seorang kultivator pengembara yang tak terkendali dari danau gulungan bambu atau seorang immortal resmi dari negara Kuas Batu, jadi sangat wajar jika dia masih muda dan angkuh. Namun, sungguh disayangkan bahwa statusnya tidak akan memberikan manfaat apapun di daerah terpencil dan tak berpenghuni ini. Han Jingxin merasa sangat senang membunuh orang di malam yang berangin dan bersalju. Pengejaran dan pertempuran belum lama ini terlalu membosankan, dan dia telah membunuh seorang sensor kekaisaran yang pensiun karena usia tua di musim gugur dan pergi ke selatan dengan sangat lambat. Keluarga sensor kekaisaran itu juga memiliki keturunan yang buruk, dan dia tidak berhasil melahirkan seorang putri yang cantik. Tidak hanya itu, bahkan putra-putranya pun gagal menikahi wanita cantik. Maka dari itu, Han Jingxin tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Sensor kekaisaran selalu mengkritiknya dengan begitu keras, bahkan menyeret kaisar dan permaisuri ke dalam kritiknya dan entah bagaimana mendapatkan gelar terhormat pejabat pemberani. Tapi bukan itu saja, dan lelaki tua itu suka terus menggerutu bahkan setelah pensiun dari jabatannya. Dia tidak hanya menyeret kakinya dan pergi dengan lambat, tetapi dia bahkan mengungkapkan kritik yang mendalam tentang urusan saat ini kepada beberapa sastrawan terkenal yang terlalu tidak mampu untuk menjadi pejabat. Han Jingxin tidak punya pekerjaan lain, jadi dia memutuskan untuk menunjukkan baktinya kali ini, menyusul iring-iringan pejabat yang sudah pensiun dan menghajar lelaki tua itu habis-habisan. Telinga Han Jingxin sudah kapalan setelah mendengarkan kritik lelaki tua itu selama bertahun-tahun, jadi dia ingin menyaksikan sendiri perut lelaki tua itu penuh dengan keluhan. Meskipun begitu, Han Jingxin masih merasa dirinya terlalu baik dan penyayang. Setelah melihat pemandangan yang benar-benar menyedihkan dari lelaki tua yang tergeletak di salju dan memegangi ususnya, Han Jingxin mengakhiri penderitaannya dan memenggal kepalanya dengan satu tebasan pedangnya. Kepala lelaki tua itu kini tergantung di pelana Grandmaster bela diri yang kurus dan mirip monyet itu, tetap diam saat mereka melaju menembus angin dan salju. Han Jingxin sangat terkejut dengan keheningan lelaki tua itu. Han Jingxin memainkan liontin giok di tangannya. Ini hanyalah perhiasan kecil dari pegunungan, dan tidak dapat dianggap sebagai harta karun abadi yang sesungguhnya. Namun, memegangnya di tangan akan terasa hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Konon, liontin giok ini dihasilkan oleh Gunung Awan Fajar, dan dapat dikategorikan sebagai alat spiritual yang cukup layak. Han Jingxin mengangkat tangannya yang kosong, melambaikannya di udara dan memberi isyarat kepada ketiga kuda di depannya untuk minggir. Benar saja, ketiga kuda itu perlahan berbalik untuk memberi jalan baginya. Han Jingxin sangat geli dengan hal ini. Ternyata ada kultivator yang begitu naif di dunia ini. Di sisi lain, Tuan Chen, mereka sepertinya bukan pejabat dan tentara yang pantas dan sopan, Madui memperingatkan dengan suara pelan. Chen Pingan mengangguk sebagai tanda mengerti, menjawab dengan sesuatu yang agak asing bagi Madui dan Zheng Ye. Namun, kata-katanya sangat cocok dengan angin dan salju yang menusuk tulang malam ini. Aku tahu mereka tidak akan mengalah dan membiarkan kita pergi, jadi aku hanya berpura-pura menyerah agar mereka lebih berani saat menyerang kita sebentar lagi. Ekspresi Zheng Ye tampak kaku, mungkin karena hawa dingin yang menusuk atau mungkin karena kata-kata Chen Pingan. Chen Pingan tidak memandang bocah muda yang tinggi dan pemalu itu, melanjutkan perlahan, jika kita tidak cukup kuat, maka kitalah yang akan mati dalam sekejap. Madui akan paling menderita, dan bertahan hidup untuknya akan lebih menyiksa daripada kematian. Jika kau tidak memahami hal sesederhana ini, maka sebaiknya kau berlatih dengan tenang di pegunungan di masa depan. Kau tidak seharusnya berkeliling dunia kultivasi. Han Jingxin mengangkat tangannya dan membuat isyarat lain, diikuti oleh para prajurit kavaleri di belakangnya yang dengan cekatan maju. Namun,
Mereka tidak menyerbu dan menyerang, melainkan hanya membentuk formasi penghalang kecil berbentuk kipas. Niat mereka sangat jelas. Mereka hanya mempermainkan Chen Ping'an dan para pengikutnya ketika meminta mereka minggir barusan, dan itu hanyalah permainan kucing dan tikus dan hidangan pembuka kecil yang tidak terlalu penting. Tidak ada alasan untuk segera menyajikan hidangan utama. Zheng Ye, seandainya aku dan Madui tidak ada di sini malam ini, dan hanya kau dan Su Xinzai yang menghadapi kelompok kavaleri bersenjata ini, apa yang akan kau lakukan? Tanya Chen Ping'an tiba-tiba. Zheng Ye memikirkan hal ini sejenak sebelum keringat langsung mengucur di dahinya. Chen Ping'an tidak mengatakan apapun lagi. Ada beberapa prinsip yang sangat belak-belakan dan tidak menyenangkan untuk didengar. Para penerima ajaran ini akan merasa sangat sulit untuk berempati, terutama jika mereka belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Baru setelah mereka akhirnya menderita kesulitan, mereka akan mulai mengerti. Namun, bisa juga dikatakan bahwa mereka yang tidak memahami prinsip-prinsip ini sebenarnya adalah orang-orang yang beruntung sejak awal. Lagi pula, hanya mereka yang pernah mengalami kemalangan serupa sebelumnya yang akan memahami prinsip-prinsip ini secara menyeluruh tanpa perlu dijelaskan oleh siapapun. Namun, itu belum seberapa. Ada sesuatu yang benar-benar menakutkan Chen Ping'an semakin dia memikirkannya. Dia menemukan bahwa mereka yang dipenuhi niat jahat terhadap dunia tampaknya belajar lebih banyak dari kesulitan mereka daripada mereka yang dipenuhi kebaikan. Mereka mengingat semua kesulitan mereka, dan mereka bahkan akan mulai merenungkan bagaimana berinteraksi lebih baik dengan orang dan berbagai hal jika mereka mengalami kekalahan kecil melawan orang-orang yang lebih pintar dari mereka dan gagal mendapatkan kekayaan yang seharusnya bukan milik mereka sejak awal. Orang-orang yang berniat jahat ini akan dengan cermat memikirkan bagaimana cara melepaskan diri dari segala macam situasi sulit, bagaimana memanfaatkan kekuatan orang lain untuk menindas korban mereka, bagaimana meraih kemenangan dari posisi lemah, bagaimana merugikan orang lain untuk menguntungkan diri sendiri, dan bagaimana memperoleh kekuatan untuk menentukan nasib orang lain jika mereka mencapai Dao. Chen Ping'an sangat berharap pengamatannya salah. Semakin salah, semakin baik. Mengapa perlu meminta orang baik untuk lebih pintar daripada orang jahat? Mengapa ini perlu agar mereka dapat hidup damai? Chen Ping'an menghela napas dan menunjuk pemuda di depan para prajurit kavaleri, lalu berkata kepada Zheng Ye dan Madui, mungkin kalian berdua tidak memperhatikan atau tidak memiliki kesempatan untuk melihat, tetapi aku pernah melihat penampilan orang ini di dalam sebuah kediaman di Pulau Willow Chatkin, Danau Gulungan Bambu. Aku melihatnya 2 kali. Jadi aku tahu namanya Han Jingxin. Dia adalah adik laki-laki Pangeran Han Jingling, dan mereka berdua memiliki ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Dia sangat terkenal di ibu kota negara Kuas Batu, dan dia juga putra kesayangan permaisuri negara Kuas Batu. Chen Ping'an menggosok-gosok tangannya dan melanjutkan, saya pernah berinteraksi dengan 2 pangeran yang memiliki status serupa dengan Han Jingling dan Han Jingxin. Mereka juga bersaudara, dan berasal dari tempat bernama Kekaisaran Kuan Agung di benua Daun Payung. Namun, kedua bersaudara dari benua Daun Payung ini tampak jauh lebih cerdas daripada Han Jingling dan Han Jingxin. Setidaknya mereka tidak akan bersekongkol melawan orang lain, terlepas dari apakah mereka melakukan perbuatan baik atau buruk. Di sisi lain, pangeran termuda dari negara Kuas Batu di hadapan kita tampaknya menikmati bentrokan langsung. Ekspresi Madui sedikit berubah. Chen Ping'an tersenyum tipis dan menenangkan, tidak perlu khawatir. Tidak ada yang tahu identitas aslimu, jadi kamu tidak akan membahayakan klanmu. Apa kau perlu memberitahuku ini? Ma Dui mendengus. Aku khawatir kau akan mengambil risiko besar dan kehilangan nyawamu di sini tanpa alasan. Saat itu, kau juga akan mencelakakanku dan menyebabkan aku diculik oleh pangeran mesum itu. Chen Ping'an tentu tahu bahwa Madui mengungkapkan kepedulian yang tulus terhadap keselamatan dan kesejahteraannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Adapun bagian kedua dari ucapan terakhirnya, ini kemungkinan besar disebabkan oleh sifat Madui yang pemalu dan lebih suka menyembunyikan kata-kata baiknya daripada mengubahnya menjadi ucapan yang menyakitkan. Chen Ping'an berbalik dan tersenyum padanya, lalu berkata, dari awal sampai akhir, aku masih belum menyuruh kalian berdua untuk berbalik dan melarikan diri, kan? Saat ini, seluruh pikiran Zheng Ye dipenuhi oleh Nona Su, dan dia sedang merenungkan premis yang baru saja disebutkan oleh Tuan Chen. Bagaimana seharusnya dia menghadapi situasi seperti itu? Pikirannya benar-benar kacau,
begitu berantakan sehingga dia tidak memahami implikasi dari kata-kata Tuan Chen. Sementara itu, Madui adalah seorang wanita muda yang cerdas dan bijaksana. Jika tidak, dia tidak mungkin bisa mencapai tingkat tempat tinggal dari 5 tingkat menengah di usia yang begitu muda. Seandainya bukan karena malapetaka yang dihadapinya, dan seandainya dia tidak menjadi gila dan bersikeras mempertahankan pendiriannya melawan naga banjir itu, mungkin dia akan memiliki potensi untuk perlahan-lahan maju ke tingkat gerbang naga dan menjadi kultivator tingkat tinggi di Danau Gulungan Bambu. Pada saat itu, dia bisa menjalin hubungan baik dengan para seniornya dan para kultivator dari pulau-pulau besar lainnya, yang memungkinkannya untuk mendapatkan sebuah pulau dan membangun kekuatan sendiri di Danau Gulungan Bambu. Meskipun Madui memahami sindiran Chen Pingan, dia tetap diliputi kekhawatiran saat bertanya, "Tuan Chen, apakah Anda benar-benar akan bertarung sampai mati dengan pangeran itu?" Madui buru-buru menambahkan, "Tentu saja, saya tidak berbicara mewakili para prajurit kavaleri itu, tetapi Danau Gulungan Bambu tidak pernah benar-benar mempromosikan pertempuran demi emosi. Jika bertempur, seseorang harus memilih tidak bertempur sama sekali, atau memusnahkan musuh sepenuhnya. Apa yang akan terjadi jika kita terlibat konflik dengan Han Jingxin di sini? Lagi pula, kita masih perlu melakukan perjalanan ke jantung negara kuas batu setelahnya, dan kita masih perlu mengunjungi banyak provinsi dan negara bagian di utara. Akankah semuanya menjadi sangat merepotkan? Akankah ini menunda tugas-tugas penting Tuan Chen?" Chen Pingan mengangguk dan menjawab, "Aku akan bertindak sesuai situasi. Bagaimanapun, membunuh orang bukanlah tujuanku. Namun, tampaknya Han Jingxin telah mengembangkan kebiasaan membunuh orang untuk bersenang-senang setelah meninggalkan ibu kota, dan salah satu bawahannya bahkan menggantung beberapa kepala di pelana kudanya. Beberapa kepala ini tidak terlihat seperti milik pengintai Kekaisaran Li Agung, jadi ini menyiratkan bahwa mereka jelas tidak dikumpulkan sebagai bukti untuk mendapatkan prestasi militer. Sebaliknya, mereka hanya membunuh orang untuk melampiaskan amarah mereka." Chen Pingan dengan santai menggambar garis khayalan di udara. Tidak hanya Zheng Ye yang bingung, tetapi bahkan Madui yang bahunya tertutup salju pun benar-benar tercengang kali ini. Chen Pingan menepuk dahinya dan berkata kepada Madui, "Ah, aku lupa memanggilmu kembali ke dalam jimat dan memasukkanmu ke dalam lengan bajuku." Madui menutup mulutnya dan tertawa kecil dengan suara merdu. Hati Han Jingxin berdebar-debar karena kegembiraan dan hasrat saat melihat senyum menawan hantu wanita cantik itu. Ia merasa penderitaannya di tengah salju lebat malam ini tidak sia-sia. Dia tersenyum dan bertanya, "Apakah membunuh beberapa kultivator yang tidak kita kenal akan menimbulkan masalah bagi Tuan Zheng?" Pendekar pedang paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Membunuh kultivator bukanlah hal yang merepotkan, dan hujan salju lebat ini juga dapat sangat membantu kita dalam hal menghancurkan mayat dan membersihkan bukti. Kita hanya perlu sedikit berhati-hati. Namun, masalahnya adalah Yang Mulia sengaja memutuskan untuk tidak mengubur mayat rombongan itu beberapa puluh kilometer jauhnya, jadi sangat mudah bagi orang yang jeli untuk menghubungkan dan mencurigai Yang Mulia. Jika kita menghubungkan titik-titik tersebut, Yang Mulia akan menghadapi masalah jika ketiga orang itu benar-benar immortal resmi dari sekte immortal yang kuat atau kultivator pengembara dari sebuah pulau besar di Danau Gulungan Bambu." Dengan mengingat hal ini, ada 3 pilihan di hadapan Yang Mulia saat ini. Pertama, karena kita sudah membentuk formasi, kita harus meniru ketiga orang itu dan juga mundur selangkah. Kita bisa mengirim seseorang untuk berdiskusi dengan kultivator muda yang tampaknya sedang memulihkan diri dari luka parah. Yang Mulia dapat dengan jujur mengungkapkan identitas Anda dan mengatakan bahwa Anda ingin melakukan transaksi dengannya, menawarkan uang untuk membeli hantu cantik itu. Menggunakan status superior untuk menekan orang lain dan mendorong transaksi adalah metode yang paling aman dan andal. Kedua, kita bisa berpapasan dan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam hal ini, Yang Mulia paling-paling hanya akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hantu yang cantik. Ketiga, Yang Mulia dapat memberi perintah kepada kami untuk menyerbu dan menggunakan kekuatan. Namun, kami perlu kembali untuk membersihkan mayat-mayat konvoi itu, agar kami tidak meninggalkan jejak yang menimbulkan kecurigaan orang lain. Pada umumnya, kultivator dari pegunungan tidak akan mau berdiskusi tentang alasan dan prinsip begitu mereka mulai curiga. Han Jingxin mengangguk mengerti.
Dia juga sudah memikirkan pilihan-pilihan ini, tetapi dia tetap mengajukan pertanyaan itu karena dia tidak ingin bawahannya dipenuhi orang-orang yang hanya tahu cara bertarung dan membunuh. Dia juga menginginkan bawahan yang bisa berpikir dan memungkinkannya untuk berbicara lebih sedikit. Tuan Zeng adalah bawahan kepercayaan permaisuri ibunya, dan ibunya telah menyuruh Han Jingxin untuk membawa Tuan Zeng bersamanya ketika ia meninggalkan ibu kota kali ini. Benar saja, Tuan Zeng telah menyelamatkannya dari banyak masalah dalam perjalanan mereka. Han Jingxin menghela napas dengan penuh emosi dan berkomentar dengan tulus, sungguh disayangkan Tuan Zeng bukan seorang diplomat. Jika saya memiliki kesempatan untuk naik tahta dan menjadi kaisar di masa depan, saya pasti akan mengundang Tuan Zeng untuk menjadi guru kekaisaran saya. Guru kekaisaran Taois brengsek yang direkrut ibu saya dengan biaya yang sangat besar itu tidak lebih dari seorang penipu yang tidak berguna. Meskipun ayahku tidak begitu mahir dalam menangani urusan politik di istana kekaisaran, bukan berarti dia benar-benar buta dan bodoh. Hanya saja dia tidak mau repot-repot membongkar guru Taois kekaisaran itu, malah membesarkannya dan memperlakukannya sebagai semacam hiburan. Pada akhirnya, ayahku hanya membuang-buang koin abadi alih-alih koin perak. Ayahku diam-diam mengatakan kepadaku bahwa ia hanya perlu menghabiskan beberapa koin panas kecil setiap tahunnya, dan ia bahkan memuji ibuku karena sangat hebat dalam mengelola keluarga dan keuangannya. Lagi pula, kita hanya perlu melihat keadaan yang berkaitan dengan para guru kekaisaran dari negara-negara bawahan lainnya. Para guru kekaisaran ini pasti akan memberontak dengan marah jika mereka tidak dibayar beberapa koin hujan gandum setiap tahunnya. Grandmaster bela diri yang kurus dan mirip monyet itu sudah dipenuhi ketidaksabaran, dan dia tertawa terbahak-bahak lalu berseru, "Kita bisa langsung saja membunuh orang yang membangkitkan hantu itu. Adapun si cantik kulit rubah yang relatif langka dan berharga itu, kita bisa menyerahkannya kepada Yang Mulia untuk diajak bermain dan didik. Lagi pula, kita telah mendapatkan sekitar selusin baju zirah dari para pengintai barbar kekaisaran Li Agung, dan Yang Mulia cukup murah hati untuk menyimpan 2 baju zirah yang paling berharga daripada menjual semuanya kepada jenderal besar yang pengecut itu. 1 diberikan kepadaku, dan 1 lagi diberikan kepada penyair pembawa tombak di sana. Kami menyimpan kedua set baju zirah ini bersama kami sepanjang waktu, jadi setelah kami membunuh kedua orang di sana, itu sudah cukup bagi Yang Mulia untuk kembali ke ibu kota dan meminta hadiah. Kaisar pasti akan senang, terutama karena ini adalah baju zirah yang dibuat khusus untuk para kultivator yang menyertai pasukan barbar kekaisaran Li Agung. Jika kita melemparkannya ke kaki para pejabat tua terpelajar di ibu kota, saya kira tidak satu pun dari mereka yang cukup kuat untuk mengangkatnya. Meskipun begitu, saya pernah mendengar bahwa para kakek-kakek tua kurus itu selalu membual tentang prestasi luar biasa mereka di kamar tidur. Pangeran Han Jingxin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan ulangi kata-kata ini di ibu kota." Setelah terdiam sejenak, Han Jingxin melanjutkan dengan nada mengejek diri sendiri, "Namun, mungkin tidak perlu lagi membahas masalah mereka di kamar tidur. Bahkan jika aku menarik telinga mereka dan memarahi mereka dengan keras, tidak satu pun dari mereka yang akan mau mengkritik atau mencelaku. Lagi pula, mereka semua mencari cara untuk melindungi diri atau melarikan diri. Mereka tidak peduli apakah kaisar negara kuas batu masih bermarga Han atau tidak, dan mereka dapat terus berjuang untuk kesejahteraan rakyat jelata selama mereka mempertahankan posisi mereka sebagai pejabat." Ia melirik ke selatan dan meratap, "Kakakku, Raja yang mulia, jauh lebih beruntung daripada aku." Awalnya ia ingin bersembunyi seperti kura-kura pengecut, tetapi siapa sangka tindakannya bersembunyi justru membuatnya menjadi kaisar baru. Sekalipun ia tidak bisa duduk di singgasana selama beberapa hari, setidaknya ia telah menjadi kaisar yang sah. Bagaimana mungkin aku tidak merasa iri? Grandmaster bela diri yang kurus dan mirip monyet itu sudah berdiri di atas kudanya, berkata, "Yang Mulia, Anda dapat terus berdiskusi dengan Tuan Zeng, tetapi tolong beri saya instruksi juga. Apakah kita akan membunuh kedua orang itu atau tidak? Yakinlah, saya tidak akan menyakiti sehelai rambut pun dari hantu perempuan itu." Han Jingxin tersenyum dan menjawab, "Silakan, lanjutkan. Dan mengenai baju zirah khusus yang dibuat untuk sekretaris bela diri Kekaisaran Li Agung, aku tidak akan memintamu mengembalikannya begitu saja. Saat kita kembali, aku akan memberimu hadiah atas kedua kontribusi ini."
Seniman bela diri yang kurus dan mirip monyet itu menyeka mulutnya dan terkekeh, mengikuti Yang Mulia kemana-mana sungguh menyenangkan. Selalu ada sesuatu untuk disantap. Dia adalah seorang seniman bela diri tingkat 7 yang sangat terampil dalam pertarungan jarak dekat, dan dia juga memiliki teknik ampuh yang terkenal luas dan menyebabkan masalah besar bagi semua lawannya. Karena itu, dia benar-benar tidak dapat menemukan lawan yang menarik di dunia kultivasi negara kuas batu. Karena alasan inilah dia bergabung dengan tentara. Awalnya, ia bergabung dengan pasukan di bawah pengaruh putra mahkota. Namun putra mahkota yang kutu buku itu sangat buruk dalam mengidentifikasi bakat yang baik, hanya memberinya posisi yang tidak penting di militer dan tidak pernah memberinya keuntungan nyata. Karena itu, ia memutuskan untuk bergabung dengan kubu Han Jingxin, berencana untuk mendapatkan keuntungan dari masa-masa penuh gejolak ini dan menjadi jenderal besar atau sejenisnya. Ia sangat menyukai gelar pasukan satu orang yang disandang Tuan Zeng. Di dunia kultivasi, berapa banyak orang yang bisa dia bunuh bahkan jika dia membantai seluruh klan atau pasukan. Di sisi lain, akan ada puluhan ribu tentara yang saling bertempur di medan perang, memungkinkannya untuk membunuh sesuka hatinya. Bahkan, dia bisa saja membunuh tentaranya sendiri secara tidak sengaja. Saat Grandmaster bela diri yang kurus namun perkasa itu mengetukkan kakinya dan melangkah maju, Han Jingxin menoleh ke pria yang memegang tombak dan berkata, "Jenderal Su, tolong awasi Hu Han dan berikan bantuan jika diperlukan, agar dia tidak lengah dan terbunuh. Bagaimanapun, lawan kita adalah kultivator dari gunung, jadi sebaiknya kita berhati-hati." Jenderal bertubuh tegap yang tidak mengenakan baju zirah itu mengangguk dan menyenggol kudanya dengan kakinya, memerintahkannya untuk berjalan maju perlahan. Jenderal muda dan perkasa itu tidak membawa baju zirah apapun setelah meninggalkan ibu kota, dan dia hanya membawa tombak yang merupakan pusaka keluarga. Jenderal Su tidak menyukai ucapan dan tindakan Pangeran Han Jingxin, tetapi bukan berarti ia membenci pangeran itu. Meskipun Han Jingxin eksentrik, tidak masuk akal, penuh nafsu, dan haus darah, ia sebenarnya cukup cerdas dan cerdik. Sebaliknya, putra mahkota yang gemar membaca buku itu adalah orang baik yang sangat cocok menjadi kaisar di masa damai. Itu akan menjadi berkah bagi rakyat jelata. Namun, ia ditakdirkan untuk menjadi biasa-biasa saja di masa kekacauan. Kebetulan saat ini sedang terjadi kekacauan, dan kekacauan ini tidak hanya meliputi beberapa negara. Sebaliknya, kekacauan melanda seluruh benua botol harta karun timur. Dipengaruhi oleh keadaan saat itu, Jenderal Su tentu saja harus memilih jalan yang lebih baik untuk dirinya sendiri, meskipun jalan ini berliku sejak awal. Setelah dua bawahan kepercayaan Han Jingxin, Hu Han dan Jenderal Su, maju mendekati tiga orang di depannya, Han Jingxin sudah merasa tenang dan tidak terlalu khawatir tentang pertempuran yang akan terjadi. Dia terus mengobrol dengan Tuan Zeng yang berkuda di sampingnya. Mereka sedang mengobrol tentang situasi kacau yang terjadi di wilayah tengah benua botol berharga timur. Han Jingxin mengatakan sesuatu tentang ini dan sesuatu tentang itu, dan tampaknya tidak ada logika atau alasan di balik kata-katanya. Namun, karena itu, Tuan Zeng tidak menganggap enteng kata-kata Han Jingxin. Hu Han, pendekar bela diri yang kurus dan mirip monyet, tidak langsung menerjang ke depan setelah melompat dari kudanya. Sebaliknya, ia mendarat dengan anggun di salju sebelum dengan berani berjalan menuju ketiga kuda itu seolah-olah sedang berjalan-jalan santai. Madui merasa tegang, dan dia berkata dengan suara lembut, "Mereka datang." Pria ini adalah bawahan yang berpengaruh dari sang pangeran, dan dia sangat mirip dengan seorang grandmaster dari dunia kultivasi yang sangat terampil dalam pertarungan jarak dekat. Ketika para penyempurna Ki di tingkat 5 bawah dipaksa bertarung jarak dekat dengan para seniman bela diri murni yang seperti anjing gila, siapa di antara mereka yang tidak akan menderita hebat? Ini adalah pendapat yang dipegang secara luas oleh para kultivator di gunung dan para kultivator di dunia kultivasi. Dengan demikian, Madui tidak bisa tidak merasa cemas terlepas dari seberapa besar kepercayaannya pada Tuan Chen. Adapun Zheng Ye, dia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras saat ini. Dia hanya pernah mendengar tentang prestasi besar Tuan Chen di Danau Gulungan Bambu, tetapi dia belum pernah menyaksikannya sendiri. Bocah jangkung itu masih sesekali membersihkan salju dari pakaiannya saat itu, namun dia sudah basah kuyup oleh keringat, merasa sangat cemas sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan dingin yang menusuk lagi.
Chen Pingan turun dari kudanya dan mengibaskan salju dari bahunya, sambil menggulung lengan bajunya. Sama seperti yang dilakukan oleh Grandmaster bela diri yang tak tertandingi di dunia kultivasi negara kuas batu, Chen Pingan perlahan berjalan menuju lawannya. Suasananya sama sekali tidak tegang, dan seolah-olah mereka berdua adalah teman yang bertemu kembali di dunia kultivasi setelah bertahun-tahun berpisah. Madui merasa kesal karena jiwanya tidak cukup stabil. Jimat kecantikan kulit rubah adalah tempat berlindung baginya, namun pada saat yang sama, itu juga merupakan bentuk pembatasan. Setidaknya dia pernah menjadi kultivator tingkat tempat tinggal ketika masih hidup. Namun, Madui merasa sedikit kecewa ketika menyadari bahwa tingkat kultivasi abode tier miliknya kemungkinan besar tidak akan membantu Tuan Chen malam ini. Pikirannya sungguh dipenuhi dengan kebaikan dan kehangatan yang lembut. "Nona Ma, Tuan Chen akan baik-baik saja, kan?" tanya Zheng Ye dengan suara ragu-ragu. Madui menoleh untuk melirik bocah jangkung itu, lalu membentak, "Mungkin kau ingin dia tidak baik-baik saja. Dan dengan begitu kita bisa mengandalkan kekuatanmu yang luar biasa untuk mengatasi tantangan ini." Zheng Ye hampir tersedak mendengar ini, dan dia tidak bisa menanggapi kata-kata Madui. Tuan Zheng, pendekar pedang yang belum genap berusia 40 tahun, tampaknya merasakan inspirasi saat mengamati situasi dan berkata perlahan, "Bangsa barbar dari Kekaisaran Li Agung telah membentangkan garis depan mereka terlalu panjang dan tipis. Jika Kekaisaran Vermilion bercahaya dapat bertahan dan menahan Kekaisaran Li Agung selama 1 tahun lagi, berhasil mempertahankan diri dari 2 pasukan kavaleri berat yang dipimpin oleh Su Gaoshan dan Cao Ping dan mencegah mereka menembus jantung wilayah, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan perang ini dan mungkin bahkan membalikkan keadaan. Kekaisaran Li Agung telah menikmati ekspedisi yang berjalan mulus terlalu lama, sehingga angin perubahan yang akan datang bisa tiba kapan saja. Bahkan, kunci apakah Kekaisaran Vermilion bercahaya dapat memenangkan perang ini atau tidak terletak pada Kekaisaran Vermilion bercahaya itu sendiri. Sebaliknya, kuncinya terletak pada seberapa lama negara-negara bawahannya dapat menahan Kekaisaran Li Agung. Jika mereka berhasil menumpulkan ketajaman pasukan Su Gaoshan dan Cao Ping, maka Kekaisaran Li Agung hanya akan mampu menjarah negara-negara bawahan di sekitar Kekaisaran Vermilion bercahaya sebelum mundur ke utara. Jika saya tidak sepenuhnya memahami latar belakang dan identitas Tuan Zheng, saya hampir akan curiga bahwa Tuan Zheng adalah pendukung Kekaisaran Vermilion bercahaya, canda Han Jingxin. Tuan Zheng tersenyum kecut dan menjawab, "Aku hanyalah seorang praktisi pedang yang hanya memahami beberapa teknik manipulasi pedang tingkat rendah. Aku hanyalah seorang seniman bela diri murni dari dunia kultivasi, makhluk paling hina di mata para kultivator pedang dari pegunungan. Bahkan, aku tidak berani membawa pedang saat pertama kali berkeliling Kekaisaran Vermilion bercahaya di masa mudaku." Mengenang kembali rasa malu dan penghinaan yang luar biasa itu, mungkin seharusnya aku berharap Kekaisaran Vermilion bercahaya benar-benar hancur lebur oleh kuku besi Kekaisaran Li Agung. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Seharusnya aku tidak mendorong Yang Mulia untuk bersembunyi di ibu kota Kekaisaran Vermilion bercahaya selama beberapa tahun, hanya kembali ke negara kuas batu untuk menstabilkan situasi dan menuai hasilnya ketika semuanya kembali normal. Jika bukan karena kepercayaan permaisuri kepadaku, mungkin aku masih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup di suatu tempat yang tidak jelas sekarang. Han Jingxin tiba-tiba menyela pembicaraan mereka dengan mengatakan, "Semua orang mengatakan bahwa guru besar Kekaisaran Li Agung tidak memiliki celah dalam perencanaan dan strateginya. Namun, negara-negara bawahan besar Kekaisaran Li Agung semuanya dengan gigih menentang kemajuan Kekaisaran Li Agung. Negara kuas batu kita pun tidak berbeda. Dari kelihatannya, penyusupan mata-mata Kekaisaran Li Agung ke negara-negara bawahan ini telah gagal total. Satu-satunya orang yang berhasil mereka bujuk di negara kuas batu kita adalah jenderal perbatasan dari klan Huang. Itu pun hanya karena jenderal tersebut melihat peluang bagus dan enggan terus-menerus makan pasir dan mencium bau kotoran kuda di perbatasan. Dia ingin mengambil risiko besar, dan karena itulah dia secara impulsif memutuskan untuk membelot ke Su Gaoshan, membawa serta kakak laki-laki saya, Raja Mulia." Pendekar pedang paruh baya itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sambil berkata, "Tidak seorang pun di dunia ini yang benar-benar sempurna dalam perencanaan dan penyusunan strateginya.
Hanya ada mereka yang dapat memprediksi tren dunia secara tepat dan dengan demikian secara eksplisit menyesuaikan rencana dan tindakan mereka dengan tren tersebut. Inilah cara yang benar. Pengamatan yang begitu bijaksana dari Bapak Zeng, kata Han Jingxin dengan kekaguman yang tulus. Tiba-tiba Tuan Zeng mengerutkan alisnya dan berhenti berbicara, memfokuskan pandangannya pada pertempuran yang akan segera terjadi sekitar 40 langkah di depan mereka. Huhan dan kultivator muda yang mengenakan jubah katun biru langit itu telah berhenti. Di belakang Huhan, Jenderal Su yang memegang tombak juga memerintahkan kudanya untuk berhenti. Han Jingxin sedikit bingung saat bertanya, apakah pemuda itu mencari kematian? Dia tidak hanya menolak untuk mundur dan melepaskan beberapa teknik abadi dan harta karun terikat untuk membela diri, tetapi dia bahkan maju secara sukarela. Mungkin dia ingin menyerah dan dengan hormat mempersembahkan kecantikan kulit rubah itu kepada kita. Dari kelihatannya, tulang punggung para makhluk abadi dari pegunungan tidak jauh lebih lurus dan kuat daripada tulang punggung manusia biasa dari luar pegunungan. Hantu cantik itu bisa menganggap dirinya sial karena bertemu dengan tuan yang tidak dapat diandalkan seperti itu. Lagi pula, bukankah seharusnya bajingan tidak setia sepertiku yang melakukan ini? Tuan Zeng tidak setuju dengan komentar bercanda Han Jingxin. Ekspresinya menjadi semakin serius saat dia menjelaskan. Semuanya terasa sedikit aneh. Orang ini memang seorang pemurniki, dan aku bisa merasakan dua dunia kecil yang mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Entah tingkat kultivasinya terlalu rendah dan hanya berada di tingkat 5 bawah, menyebabkan aliran energi spiritualnya keruh dan terhambat, atau dia menyembunyikan tingkat kultivasinya di tingkat pengamatan laut atau tingkat gerbang naga dengan sangat baik, sehingga bahkan aku pun tidak bisa melihatnya. Atau mungkin dia secara tak terduga adalah seorang seniman bela diri sejati, seseorang yang niat tinjunya telah menjadi sepenuhnya alami. Tapi aku telah mengamati tindakannya dengan saksama setelah dia turun dari kudanya, dan meskipun langkah kakinya stabil, dia sebagian besar kehilangan aura unik seorang seniman bela diri. Dia tampak seperti seorang amatir yang tidak pernah memiliki guru yang baik untuk membimbingnya. Bagaimanapun, aku dapat mengatakan satu hal dengan pasti bahkan jika kita mengabaikan beberapa kemungkinan ini. Pemuda ini jelas tidak berniat untuk menyerah kepada kita. Han Jingxin menyatukan kedua telapak tangannya dan menggosok liontin gioknya di antara keduanya, sambil terkekeh, mungkinkah dia idiot yang tidak tahu apa-apa dan tidak mengenal rasa takut? Mungkin dia terbiasa melakukan apapun yang dia suka di pegunungan atau di wilayah tuannya, sehingga dia sama sekali tidak menyadari kekuatan Huhan yang menakutkan. Sepertinya tidak mungkin, jawab Tuan Zeng sambil menggelengkan kepalanya. Namun, dia segera mengoreksi dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, bukan begitu. Han Jingxin sangat bosan, dan dia menghembuskan kepulan kabut putih besar ke udara sambil berkata, jangan menebak secara acak. Satu pukulan dari Huhan, dan kita akan lihat apakah pemuda itu terbuat dari batu atau kertas. Han Jingxin kemudian merendahkan suaranya dan terkekeh, bagaimanapun, tidak akan menjadi hal buruk meskipun Huhan benar-benar bertemu lawan yang tangguh. Pada saat itu, Huhan mungkin akan benar-benar mulai menghargai dua hadiah yang telah kuberikan kepadanya. Ini adalah hal yang cukup sulit untuk dicapai. Pak Zeng tak kuasa menahan anggukan dan tertawa terbahak-bahak. Ketika Han Jingxin mengatakan hal-hal seperti ini, orang tidak punya pilihan selain merasa terkesan oleh pemikiran dan temperamennya. Pangeran Han Jingxin belum mengelola wilayahnya sendiri, namun ia telah berhasil mendapatkan jasa Huhan yang tak terkendali dan Jenderal Su yang sangat angkuh. Ia tidak mencapai hal ini hanya dengan mengandalkan statusnya saja. Seseorang tidak akan merasa lelah hanya dengan menyaksikan orang lain melakukan pekerjaan berat, dan hal yang sama berlaku untuk Han Jingxin yang menganggap pertempuran yang akan segera terjadi sebagai bentuk hiburan. Sementara itu, Jenderal Su tetap tenang dan terkendali sambil memegang tombaknya dan tetap duduk di atas kudanya. Huhan sebelumnya telah menggosok-gosokkan tinjunya dengan gembira dan penuh antusias, dan persepsinya tentang pemuda berjubah katun biru langit itu menjadi semakin jelas semakin dekat dia dengannya. Pemahamannya tentang situasi tersebut jauh lebih langsung dan jelas daripada pemahaman Tuan Zeng di kejauhan. Mereka terus saling mendekati, dan baru berhenti ketika jarak di antara mereka hanya 5 langkah. Huhan secara mengejutkan merasakan bahaya, namun senyum tetap teruk di wajahnya saat ia melirik pedang bambu dan pedang kuno yang tergantung di pinggang pemuda itu. Anak muda,
Tidak mungkin kau juga seorang seniman bela diri murni, kan? Namun, Chen Pingan tanpa diduga mengangguk sebagai jawaban dan membalas, ini cukup kebetulan, bukan? Hu Han tersenyum dengan mata menyipit dan menjawab, ya, tentu saja ini kebetulan yang luar biasa. Karena kita berdua berasal dari dunia kultivasi, aku tidak bisa menahan diri untuk menjunjung tinggi sifat luhur para kultivator dari dunia kultivasi. Mari kita buat kesepakatan, oke? Kau dan anak muda itu boleh pergi, tetapi kau harus meninggalkan si cantik hantu berkulit rubah itu. Bagaimana menurutmu? Chen Pingan tersenyum dan tidak memberikan tanggapan. Hu Han mengalihkan pandangannya, sekali lagi mengamati kedalaman jejak kaki Chen Pingan di salju. Orang biasa mungkin tidak akan menyadari perbedaannya, namun sebagai seorang seniman bela diri tingkat 7, Hu Han secara alami memiliki penglihatan yang luar biasa dan kemampuan observasi yang mengesankan, memungkinkannya untuk memperhatikan detail terkecil sekalipun. Setelah turun dari kudanya dan berjalan mendekat, jejak kaki pemuda itu tampak tidak rata, ada yang dangkal dan ada yang dalam. Chen Pingan tersenyum tipis dan menyarankan, kau tidak perlu melihat, kau tidak akan bisa menguraikan apapun yang berguna dari situ. Ketika aku memulai perjalanan jauh keduaku sendirian dan menaiki kapal antar benua, aku sudah mengerti apa yang perlu kulakukan untuk menyembunyikan informasi yang terungkap dari langkah kaki dan napasku. Seseorang tidak boleh berniat untuk menyakiti orang lain, tetapi seseorang harus selalu waspada terhadap niat jahat orang lain. Semakin banyak aku berlatih teknik tinju, semakin hal ini menjadi alami, akhirnya menjadi kebiasaanku. Bahkan, mungkin ada saat-saat ketika aku bahkan tidak menyadari bahwa aku sedang menyamarkan langkah kaki dan napasku. Hu Han terdiam sejenak sebelum mendecakkan lidahnya dengan takjub dan berkomentar, adikku, kau benar-benar seorang elit. Chen Pingan tidak membenarkan atau membantah hal ini, dan malah bertanya, kau adalah seniman bela diri tingkat tubuh Vajra, kan? Tapi fondasimu benar-benar berantakan, tidak lebih baik dari kertas bubur. Hu Han terkekeh dan mengancam, adik kecil, kata-katamu sungguh menyakitkan. Hati-hati, nanti aku jadi marah dan mencabut lidahmu. Chen Pingan mengangguk dan mengakui, ya, ini semua salahku. Aku sudah terlalu banyak berinteraksi dengan orang mati selama beberapa bulan terakhir, jadi aku sudah terbiasa mengobrol lebih banyak dari biasanya. Sebenarnya, aku tidak pernah seperti ini ketika menghadapi musuh di masa lalu. Pantas saja, seru Hu Han sambil menyadari sesuatu. Itu bukan masalah sama sekali. Sebagai seniormu di dunia kultivasi, aku benar-benar kebalikan dari adik kecil. Aku suka mengobrol dengan orang-orang sambil dalam proses membunuh orang. Salju di bawah kaki Hu Han terciprat ke sekitarnya. Dia menerjang ke depan dan melayangkan pukulan ke perut Chen Pingan. Chen Pingan meletakkan satu tangan di belakang punggungnya setelah menggulung lengan bajunya, menggunakan tangan lainnya untuk menangkis serangan Hu Han dengan ringan. Tangan mereka hanya bersentuhan sebentar sebelum Chen Pingan menggunakan momentum tersebut untuk melayang mundur 4 atau 5 langkah. Hu Han terus menerjang ke depan setelah gagal mengenai lawannya dengan pukulan pertamanya, dengan ganas melayangkan serangkaian pukulan. Salju yang berjatuhan di sekitar pendekar bela diri yang mirip monyet itu dengan keras dihalau oleh aura tinjunya yang kuat dan melimpah. Chen Pingan menggunakan sikunya untuk menangkis serangan Hu Han, dan saat itu ia terdorong mundur beberapa langkah. 2 langkah kecil di belakangnya adalah kudanya. Hu Han merasa telah sedikit memahami kekuatan sebenarnya dari pemuda misterius ini, jadi dia tidak berencana untuk menahan diri lagi. Dia melancarkan serangan cepat dan mematikan, namun pemuda itu tidak hanya menangkis tinjunya dengan siku, tetapi dia bahkan melepaskan ledakan kekuatan dahsyat seolah-olah dia adalah tsunami yang menerjang tanggul. Hu Han buru-buru menekan napas ki sejati murninya karena ketakutan dan mundur beberapa langkah, dengan gerakannya masih tampak halus dan percaya diri. Bagaimanapun, dia adalah seorang Grandmaster seni bela diri tingkat tubuh Vajra. Setelah berdiri diam, ekspresi kesadaran muncul di wajah Hu Han saat dia berseru, bagus sekali, anak muda, aktingmu cukup bagus. Kau bahkan berhasil menipuku. Ternyata, pukulan keras Chen Pingan seolah ingin bertarung sampai mati dengannya, namun hanya mengenai sedikit dan langsung berhenti. Ini analog dengan seorang anak kecil yang memegang palu dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkatnya. Setelah itu palu tersebut langsung jatuh kembali, namun secara mengejutkan berhenti dan melayang sekitar 1 inci dari tanah.
Yang terpenting, anak kecil itu tampak sangat kesulitan saat mengangkat palu, namun ia sama sekali tidak tampak lelah saat memegangnya setelah itu. Seandainya Huhan tidak mundur, mungkin dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang ke depan dan berpotensi menghancurkan dada pemuda itu dengan satu pukulan. Namun, Huhan sangat menyadari bahwa ada kemungkinan yang jauh lebih besar lawannya menyembunyikan kartu truf dan menunggu dia menyerang. Misalnya, tangan yang disembunyikan di belakang punggungnya. Pemuda itu memiliki kendali yang luar biasa atas aura tinjunya, jadi meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, sudah pasti dia telah menempa fisiknya ratusan bahkan ribuan kali dengan bantuan sosok yang perkasa. Atau, dia telah menempa fisiknya melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Chen Ping'an menggelengkan pergelangan tangannya, tampak tenang dan rileks sambil berkomentar, belum lagi si gila seni bela diri. Penguasaan seni bela dirimu bahkan lebih rendah daripada si wajah tersenyum yang pernah kutemui di masa lalu. Basis kultivasimu mungkin tinggi, tetapi kau dan si wajah tersenyum kemungkinan besar adalah seniman bela diri murni yang menempuh jalan yang sama. Niat tinjumu tidak cukup, jadi kau mencoba menutupinya dengan teknik gerakan. Ada bayangan gelap di wajah Huhan. Ini bukan berarti bahwa ahli bela diri terkuat dari bangsa kuas batu merasa takut setelah hanya beberapa kali bertukar serangan dengan lawannya. Tentu saja ini mustahil. Sebaliknya, tangan yang menggenggam punggung lawannya serta pedang dan saber yang tergantung di pinggang lawannya justru membuatnya merasa sedikit jengkel. Ini adalah naluri alami yang diasah oleh para Grandmaster seni bela diri melalui berbagai pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Inilah aspek yang paling merepotkan. Adapun komentar Chen Ping'an tentang fondasinya yang benar-benar berantakan dan tidak lebih baik dari kertas bubur, serta niat tinjunya yang tidak memadai dan perlu diimbangi dengan teknik gerakan. Huhan sama sekali tidak peduli dengan kata-kata omong kosong itu. Seseorang dapat dengan bebas melepaskan dan menarik kembali tinjunya selama pikiran dan tinjunya juga menyatu. Saat berlatih teknik tinju, pentingnya mengasah pikiran tidak dapat diremehkan. Bahkan, mengasah pikiran sama pentingnya bagi praktisi bela diri seperti halnya bagi para penyempurna ki. Apa yang mengikuti niat tinju adalah kuda-kuda tinju, dan apa yang mengikuti kuda-kuda tinju adalah teknik tinju. Seorang praktisi bela diri tingkat tubuh Vajra sepertimu tidak akan mampu bertahan selama berhari-hari jika kau dilemparkan ke tempat itu. Sebaliknya, kau akan direduksi menjadi batu asah terbaik bagi para praktisi bela diri di sana. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, baiklah, cukup basa-basinya. Aku sudah mengerti kekuatanmu yang sebenarnya. Huhan juga meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, mengangkat tangan lainnya dan mengaitkan jari telunjuknya untuk memanggil Chen Ping'an. Senyum lebar terpancar di wajahnya saat dia berkata, perilaku yang baik didasarkan pada timbal balik, jadi sekarang giliranmu untuk menyerangku duluan, agar kau tidak merasa aku menindas junior dan tidak menunjukkan kemurahan hati seorang senior. Pada kenyataannya, pandai besi, Huhan akan lebih diuntungkan selama mereka terus terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Orang tua mungkin memberi anak-anak mereka nama yang tidak pantas, tetapi dunia kultivasi tidak akan pernah memberi orang julukan yang salah. Madui hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar Chen Ping'an mengatakan bahwa seseorang dapat dengan bebas melepaskan dan menarik kembali tinjunya selama pikiran dan tinjunya menyatu. Awalnya, dia mengira Tuan Chen hanya mengarang ini sebagai lelucon. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah serius saat dia melihat sosoknya. Tidak mungkin dia benar-benar telah belajar menggabungkan pengetahuan dan niat tinjunya, kan? Madui tidak akan memiliki pikiran aneh seperti itu jika itu orang lain. Namun, ketika menyangkut Chen Ping'an, Madui merasa bahwa bahkan kemungkinan terkecil pun akan menjadi kemungkinan yang jauh lebih besar. Seolah-olah dia bisa menjadi satu-satunya pengecualian. Sebagai contoh, siapa lagi selain dia yang akan duduk diam di ruangan di pintu masuk Gunung Pulau Cian Gorge selama itu? Siapa lagi selain dia yang benar-benar akan memutuskan untuk meninggalkan danau gulungan bambu dan memulai perjalanan seperti ini? Chen Ping'an melangkah maju. Gerakannya tetap tenang dan acuh tak acuh, dan dia sama sekali tidak tampak seperti seorang Grandmaster. Hal ini sangat kontras dengan Huhan, di mana setiap serangannya akan melepaskan aura tinju yang menggelegar dan melenyapkan semua salju di sekitarnya. Huhan akhirnya berhasil menguraikan beberapa hal. Pemuda yang menyembunyikan kekuatannya itu jelas telah menderita luka parah baru-baru ini,
sehingga setiap serangannya seperti seorang akuntan yang dengan cermat mengelola setiap transaksi kecilnya, mencoba untuk mendapatkan setiap tetes keuntungan terakhir. Dia sama sekali tidak memiliki semangat kepahlawanan seorang seniman bela diri sejati. Hu Han dipenuhi dengan niat membunuh saat dia sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Namun, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, instingnya mengatakan bahwa dia tidak boleh membiarkan pemuda itu seenaknya melayangkan pukulan kepadanya. Akan tetapi, pengalamannya sebagai Grandmaster bela diri dari dunia kultivasi mengatakan kepadanya bahwa dia pada akhirnya bisa membunuh pemuda itu selama dia maju dan tidak menahan diri lagi. Pikiran Hu Han sedikit goyah. Tepat pada saat itulah sebuah tinju menghantam tubuhnya. Hu Han tertawa terbahak-bahak setelah menerima pukulan itu, sambil mengejek, "Hahaha, apa itu? Apa kau seperti anak kecil yang mencoba menggelitikku atau apa?" Namun, tak lama kemudian Hu Han tak bisa lagi tertawa. Pukulan pertama segera diikuti oleh rentetan pukulan tanpa henti, dengan setiap pukulan mengenai sasarannya. Seolah-olah dia sedang dihantam oleh air terjun dahsyat yang tingginya mencapai 9.000 meter. Hu Han berusaha sekuat tenaga untuk menangkis setiap pukulan, dan keduanya terombang-ambing maju mundur sambil menciptakan badai angin dan salju di jalan setapak. Sekalipun Hu Han benar-benar seorang seniman bela diri tingkat tubuh Vajra dari kertas, dia tetaplah seorang seniman bela diri tingkat tubuh Vajra yang tak tertandingi di negaranya. Keringat mengucur di dahi Hu Han setelah ia menangkis 7 atau 8 pukulan. Hu Han tidak hanya bermandikan keringat setelah menerima 11 pukulan, tetapi bahkan ada darah yang merembes dari sudut mulutnya. Sementara itu, pemuda yang melayangkan tinjunya semakin cepat dan semakin cepat itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan atau ingin berhenti. Hu Han merasa sangat kesal, dan seniman bela diri tingkat 7 yang perkasa itu akhirnya memutuskan untuk mengabaikan semua pikiran untuk melakukan serangan balik. Dia menyalurkan energi astral melalui semua meridiannya, melindungi semua titik akupunturnya yang penting sambil membiarkan pemuda itu terus-menerus memukulnya. Niat tinju seseorang dapat dipertahankan pada tingkat yang sama untuk waktu yang lama, tetapi napas ki sejati seseorang sebagai seniman bela diri tidak dapat dipertahankan selamanya. Ketika napas ki sejati pemuda itu akhirnya habis, itulah saat terbaik bagi Hu Han untuk membalas dengan tinjunya sendiri. Namun, yang didengar Hu Han adalah teriakan keras Tuan Zeng yang datang dari jauh di belakangnya, "Jenderal Su, cepatlah dan bantu Hu Han menghentikan niat tinju pemuda itu." Jenderal Su mengerutkan kening mendengar permintaan itu, tetapi dia sama sekali tidak ragu-ragu saat menerjang maju dengan kudanya. Ia dianggap sebagai prajurit berkuda terkuat di bangsa Stone Bruce, dengan kekuatan tempurnya yang luar biasa saat ia duduk di atas kuda dan mengayunkan tombak panjangnya. Ia bukanlah seniman bela diri biasa. Memang, inilah alasan mendasar mengapa Hu Han bersedia berkuda di samping Jenderal Su dan mengobrol serta tertawa bersamanya saat itu. Segala sesuatu ditentukan oleh kekuatan sejati seseorang. Adapun gelar Jenderal Su sebagai penyair pembawa tombak yang telah tersebar di seluruh istana kekaisaran negara Sikat Batu. Ini karena kaisar telah memberikan pengecualian khusus dan mengizinkannya membawa tombaknya ke istana kekaisaran selama audiensi pertamanya dengan kaisar. Setelah berakhirnya diskusi istana kekaisaran, kaisar secara mengejutkan memerintahkan seseorang untuk membawa seekor kuda yang temperamennya ganas dan belum terlatih, meminta Jenderal Su untuk menunggang kuda tersebut dengan tombaknya di depan semua pejabat. Sembari melakukan itu, Jenderal Su perlu menggunakan ujung tombaknya untuk mengubah sebuah puisi terkenal tentang para cendekiawan Konfusianisme terkemuka dari bangsa Kuas Batu. Selain itu, kudanya harus terus berlari kencang sepanjang waktu, jika tidak, Jenderal Su akan kehilangan tombak panjangnya yang telah diwariskan sebagai pusaka keluarga. Sebagai hukuman tambahan, ia juga akan dikeluarkan dari pasukan perbatasan. Namun, jika ia berhasil, ia akan mendapatkan hadiah besar dan dipromosikan menjadi pejabat militer peringkat keempat. Pada akhirnya, prestasi luar biasanya itu membuatnya terkenal di seluruh negeri. Pada saat itu, ia dengan ringan meletakkan tombak panjangnya sebelum berlutut di bawah tangga dan bersujud kepada kaisar, dengan hormat berterima kasih kepada kaisar atas kemurahan hatinya yang besar. Jenderal muda itu gemetar karena emosi saat berbicara dengan rasa terima kasih yang mendalam. Semua orang mengira bahwa pemuda yang memiliki keberuntungan bela diri luar biasa itu tidak mampu mengendalikan kegembiraan dan rasa syukurnya. Kaisar sangat gembira,
dan dia secara pribadi menganugerahkan gelar penyair pembawa tombak kepada Jenderal Su. Namun, Jenderal Su sebenarnya telah merasakan kemarahan dan kemurkaan selama bertahun-tahun, menganggap peristiwa ini sebagai hal yang paling memalukan dalam hidupnya. Tombak panjang itu telah diwariskan melalui 4 generasi dan telah menumpahkan darah musuh yang tak terhitung jumlahnya. Namun setelah diwariskan kepadanya, tombak itu justru digunakan sebagai sesuatu yang mirip dengan jarum wanita untuk menyulam. Klan Su Mao telah setia mengabdi kepada negara selama beberapa generasi, dengan semua leluhurnya gagah berani dan terhormat yang mengorbankan diri di medan perang tanpa tepuk tangan atau sorak-sorai. Jadi bagaimana mungkin dia, Su Mao, menjadi aktor rendahan yang mencari tepuk tangan dan pengakuan dari orang lain? Saat sang jenderal, kudanya, dan tombaknya melaju ke depan, seolah-olah ia memiliki aura medan perang yang mengguncang bumi. Meskipun Chen Pingan dan Hu Han terlibat dalam pertarungan jarak dekat dan sulit dipisahkan, ujung tombak Su Mao mampu tetap mengarah ke leher Chen Pingan sepanjang waktu saat dia melayangkan pukulan ke-12-nya. Chen Pingan tidak bersikeras untuk melancarkan pukulan berikutnya dari teknik tabuhan gendang dewa. Semuanya berjalan sesuai dengan yang dia harapkan. Seandainya bukan tombak panjang sang jenderal yang tiba, mungkin malah pedang panjang milik pria paruh baya itu. Chen Pingan dengan mudah melancarkan serangan telapak tangan dan mendorong Hu Han yang belum mengalami luka yang mengancam jiwa, menyebabkan dia terhuyung mundur dan berhasil menangkis ujung tombak tajam sang jenderal yang menyerang. Sementara itu, dia melangkah beberapa langkah ke samping. Su Mao sedikit memutar pergelangan tangannya, dan tombak yang hampir menusuk Hu Han melesat ke udara kosong, nyaris melewati bawah lengan Grandmaster bela diri yang kurus dan mirip monyet itu. Chen Pingan menghentakkan kakinya dengan keras. Seluruh salju dalam radius 20 meter dari Chen Pingan seketika berterbangan ke udara. Su Mao hampir seketika menutup matanya. Lalu tiba-tiba dia membuka matanya dan mengangkat tombak panjangnya tinggi-tinggi ke udara sebelum menusukkannya ke depan untuk serangan berikutnya. Ujung tombak itu tenggelam ke bawah. Seorang pemuda berbaju biru mendarat di tombak panjang dan meluncur ke bawah, menggunakan lututnya untuk menjatuhkan Su Mao dari kudanya dan membuatnya terpental. Namun, cengkeraman Su Mao pada tombaknya tetap sangat kuat, tidak melepaskan senjatanya bahkan saat ia muntah darah. Ketika ia berdiri, ia mendapati pemuda itu berdiri di atas kudanya dan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan keunggulannya. Barulah saat itu Su Mao menatap Hu Han yang telah berlari menjauh dari medan pertempuran, meraung marah, "Hu Han, aku membantumu keluar dari situasi berbahaya, tapi sekarang kau hanya berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa. Apakah kau sengaja mencoba mencelakaiku?" Chen Pingan tidak menatap Su Mao, melainkan menatap Han Jingxin dan Tuan Zeng yang berada agak jauh sambil tersenyum dan berkata, "Saya sarankan kalian jangan bergantung padanya, seorang seniman bela diri tingkat tubuh Vajra dari kertas yang sudah ketakutan setengah mati. Dia tidak bisa diandalkan lagi." Ekspresi Han Jingxin sedikit muram. Su Mao dan Hu Han sama-sama dikalahkan. Bukan hal yang menakutkan bahwa mereka kalah dari pemuda itu dalam kedua pertukaran, tetapi yang menakutkan adalah kenyataan bahwa pemuda itu telah menyentuh titik lemah dan menyebabkan keretakan antara Su Mao dan Han Jingxin begitu cepat. Apa yang akan terjadi jika Hu Han benar-benar kehilangan keberaniannya sebagai seorang ahli bela diri? Bagaimana mereka akan bertarung saat itu? Mungkin dia perlu mengandalkan Tuan Zeng, pendekar pedang paruh baya di sampingnya. Hu Han lebih dapat diandalkan daripada Su Mao, tetapi Han Jingxin juga memiliki rencananya sendiri. Entah Tuan Zeng menawarkan bantuannya dan memutuskan untuk membunuh pemuda itu, atau dia akan tetap tinggal dan melindungi pangeran dengan nyawanya. Jika Tuan Zeng tidak ikut dalam pertempuran, maka masih akan ada ruang untuk diskusi terlepas dari seberapa buruk situasinya. Jika Tuan Zeng ikut dalam pertempuran dan kalah juga, apakah dia perlu membungkuk dan meminta maaf secara pribadi pada saat itu? Selain itu, asumsi tersebut didasarkan pada anggapan bahwa pemuda itu bersedia menerima permintaan maafnya dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki situasi. Konon, beberapa kultivator keras kepala dari pegunungan akan menjadi tanpa ampun bahkan terhadap keluarga dan teman jika mereka benar-benar memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuan mereka demi Jalan Agung. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Yang mulia, jika saya tidak maju dan bergabung dalam pertempuran,
maka keretakan yang semakin meluas di antara semua orang akan mereduksi kita menjadi tidak lebih dari domba yang akan disembelih, kata Tuan Zeng dengan suara pelan. Hanya jika saya maju, Hu Han dan Su Mao mungkin akan bekerja sama dengan saya untuk menyerang dan membunuh pemuda itu. Tentu saja, syaratnya adalah saya tidak dikalahkan dalam satu kali pertarungan. Senyum yang dipaksakan terpampang di wajah Han Jingxin saat dia menjawab, Anda bercanda, Tuan Zeng. Su Mao mundur dan bergabung kembali dengan pasukan kavaleri lainnya. Dengan ekspresi marah ia melompat ke atas kuda perang lain. Hu Han juga ingin mundur, tetapi pemuda itu segera berbalik dan menatapnya tepat saat dia mulai bergerak. Sepertinya Hu Han benar-benar kehilangan keberaniannya. Ia mendengus sambil berhenti dan berdiri diam. Namun, Chen Pingan merasa bahwa baik Hu Han maupun Su Mao tidak sesederhana kelihatannya. Hal itu semata-mata disebabkan oleh kompleksitas dan keseimbangan yang rapuh dari situasi saat ini sehingga mereka menahan diri dan tidak mau bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dari kelihatannya, ada dinamika menarik antara bawahan dan prajurit Han Jingxin. Semangat mereka patut direnungkan. Tuan Zeng, seorang pendekar pedang yang jarang sekali menghunus pedangnya, perlahan maju di atas kudanya. Ada sekitar 30 langkah jarak antara dia dan Chen Pingan. Sambil masih berdiri di atas kuda Su Mao, Chen Pingan bertanya, kau bukan kultivator pedang, melainkan ahli pedang. Tuan Zeng menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya sama sekali tidak pantas menyandang gelar seperti itu, apalagi dari Anda. Nama keluarga saya adalah Zeng, dan saya hanyalah seseorang yang berkelana di dunia kultivasi. Saya pergi kemanapun saya bisa mencari nafkah dan makanan. Lalu dia tersenyum dan menambahkan, mungkin aku tidak akan bertindak secara moral dalam sekejap. Chen Pingan meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan memberi isyarat dengan tangan lainnya, berkata, lakukan sesukamu. Tuan Zeng menatap Hu Han dan berkata, dengan hormat saya meminta Anda dan Jenderal Su untuk sementara bergabung dengan saya dan mengesampingkan semua perbedaan, bekerja sama untuk mengalahkan musuh kita. Chen Pingan tersenyum dan berkata, karena Senior Zeng adalah seorang seniman bela diri sejati, Anda seharusnya menyadari bahwa teman Anda yang berada di tingkat tubuh Vajra relatif unik. Seniman bela diri sejati dengan paksa menahan napas ki sejati mereka untuk meningkatkan kondisi mental mereka, tetap tak gentar bahkan ketika mereka menghadapi lawan yang satu tingkat kultivasi lebih tinggi. Mereka akan menerima takdir mereka apapun itu jika mereka memutuskan untuk terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Namun, temanmu cukup luar biasa, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menahan napas dan bahkan suka bertarung dengan mereka yang satu tingkat kultivasi di bawahnya. Dunia kultivasi negara kuas batu benar-benar sangat menarik. Jika temanmu sayangnya adalah seniman bela diri terkuat di dunia kultivasi negara kuas batu, maka setiap hari dia hidup adalah hari di mana dunia kultivasi negara itu semakin terpuruk. Sudut-sudut bibir Su Mao melengkung ke atas. Tampaknya dia setuju dengan penilaian ini. Namun, hal ini tidak menghentikannya untuk perlahan-lahan maju kembali dengan tombaknya. Ekspresi berpikir terlihat di wajah Hu Han. Chen Pingan tiba-tiba menoleh kepadanya dan berkata, apakah kau mengerti sekarang? Tapi sayang sekali kau tidak bisa melakukannya. Hu Han memiringkan lehernya dan menjawab, oh, sulit untuk mengatakannya. Aura Hu Han langsung berubah, dan seolah-olah versi dirinya ini akhirnya adalah Hu Han yang sebenarnya, seniman bela diri nomor satu dari negara kuas batu yang mendominasi semua orang di dunia kultivasi. Tuan Zeng, Jenderal Su, izinkan saya bertarung duluan sebentar. Kalian berdua hanya perlu memberi saya sedikit dukungan, kata Hu Han dengan lantang. Chen Pingan sama sekali mengabaikan kata-kata Hu Han, dan dia tidak memperhatikan Su Mao yang maju dengan tombaknya. Di tengah angin dan salju yang berputar-putar, satu-satunya orang yang ada di mata Chen Pingan adalah pendekar pedang Parubaya yang membawa pedang panjang di punggungnya. Tuan Zeng tidak bergerak, namun pedang di punggungnya secara otomatis terlepas dari sarungnya dan melayang ke langit, langsung menghilang tanpa jejak. Ini adalah teknik manipulasi pedang mendasar dari para ahli pedang. Tentu saja, ini juga merupakan alasan utama mengapa para kultivator pedang dari pegunungan mencemooh dan memandang rendah para ahli pedang dari luar pegunungan. Chen Pingan meletakkan tangan kirinya di gagang replika Agung Ku Huang dan berkomentar, sungguh kebetulan, aku juga seorang pendekar pedang. Dia menggunakan ibu jarinya untuk mendorong pedang keluar 1 inci dari sarungnya.
Dia bagaikan gunung yang menjulang tinggi. Sudah sulit untuk membedakan apakah dia memancarkan niat tinju atau niat pedang. Su Mao tanpa sadar menyipitkan matanya karena pancaran cahaya yang agak menyilaukan. Namun, Su Mao tetap menjadi orang pertama yang maju dan menyerang. Kuda perangnya berlari kencang ke depan, membawa dirinya dan tombak panjangnya. Hu Han tidak mau ketinggalan, jadi dia juga menerjang Chen Ping'an. Senyum riang terpancar di wajah Tuan Zeng. Pedang kuno miliknya yang gagangnya terbuat dari ganoderma giok putih masih belum terlihat dimanapun. Chen Ping'an melangkah maju dari punggung kuda, melayang di udara sebelum menghilang tanpa jejak. Secara kebetulan, Hu Han melompati kuda dan mendarat di jalan seberang. Chen Ping'an muncul di samping Su Mao pada saat berikutnya, dan dia menggunakan bahunya untuk menabrak Su Mao dan membuat Su Mao beserta kudanya terlempar. Su Mao melompat dari kuda perangnya di udara dan mendarat dengan mantap di tanah. Namun, kudanya tidak seberuntung itu, terhempas keras ke tanah bersalju sekitar 30 meter jauhnya dan langsung mati dengan mengerikan. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tepat ketika Chen Ping'an menghilang secara misterius, Tuan Zeng juga menghilang tanpa jejak. Tidak hanya itu, dia bahkan meninggalkan sarung pedangnya yang jatuh ke punggung kudanya sebelum meluncur turun dan menusuk salju dengan tidak beraturan. Chen Ping'an mendarat di atas kudanya dan mengerutkan alisnya dalam diam. Dia dengan lembut mendorong replika Agung Ku Huang kembali ke sarungnya. Lalu dia menatap sarung pedang yang kosong di salju. Benda itu hanya terlihat sepersekian detik saja, jadi kemungkinan besar Hu Han dan Su Mao tidak menyadari ada yang aneh karena perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada Chen Ping'an. Sarung pedang itu memang asli, tetapi sebenarnya tidak berisi pedang. Sebaliknya, tampaknya sarung itu berisi pedang saber. Chen Ping'an merasa sedikit kesal sambil bergumam, "Aku tidak sedang mengundang sial dan benar-benar bertemu dengan kultivator yang meminjamkan pedang, kan?" Sarung pedang itu tertinggal. Namun, baik Tuan Zeng maupun pedangnya tidak terlihat dimanapun. Semuanya terasa janggal. Tuan Zeng tadi mengatakan hal yang sama tentang Chen Ping'an, tetapi sekarang giliran Chen Ping'an yang merasakan hal yang sama. Dia tidak mengerti situasi tersebut, jadi dia memutuskan untuk mengesampingkannya terlebih dahulu dan menangani masalah lain yang ada. Chen Ping'an menggunakan teknik manipulasi pedangnya untuk dengan mudah memunculkan sarung pedang dari salju. Lalu, dengan santai ia mengibaskan lengan bajunya, menyebabkan sarung pedang itu melesat ke depan seperti pedang terbang. Peluru itu melesat ke depan dan menembus leher Pangeran Han Jingxin. Setelah memastikan bahwa sang pangeran tidak memiliki jimat pengganti kematian atau harta karun abadi lainnya, Chen Ping'an mengalihkan perhatiannya dari mayat yang terkulai lemas di atas kuda. Chen Ping'an berbalik, pandangannya beralih ragu-ragu antara Su Mao dan Hu Han. Su Mao menggenggam erat tombaknya yang panjang dan tetap tak bergerak. Sementara itu, Hu Han sudah melarikan diri dengan sekuat tenaga. Chen Ping'an segera mengejar. Keduanya menghilang di tengah salju tebal satu persatu. Seluruh pasukan kavaleri elit saling bertukar pandang. Mereka menunggu Su Mao memberikan perintah. Karena langit sudah runtuh, tentu saja mereka membutuhkan seseorang yang lebih kuat untuk menahannya. Sekitar 8 menit kemudian, orang bisa samar-samar melihat seseorang berbaju biru langit kembali dari kejauhan, dengan sebuah benda di tangannya. Ma Dui dan Zheng Ye hampir saja kehilangan akal sehat. Ternyata, Su Mao tiba-tiba menjadi gila tak lama setelah Chen Ping'an pergi. Pertama-tama, ia mengumpulkan pasukan kavaleri elit yang tak memiliki pemimpin, sebelum tiba-tiba meledak dalam kekerasan dan membantai sekitar 40 tentara dengan brutal. Pada akhirnya, ia bahkan berjongkok dan menggunakan pedang untuk memenggal kepala Pangeran Han Jingxin, lalu menggantungnya di pinggangnya. Kemudian, ia mengambil 3 kuda perang dan menaiki salah satunya, memperlakukan 2 kuda lainnya sebagai kuda estafet yang akan ia gunakan selama perjalanan panjangnya, agar kuku kuda perang tidak rusak. Su Mao tidak pergi setelah melakukan semua ini. Sebaliknya, ia duduk diam di atas kudanya dan menunggu Chen Ping'an kembali. Chen Ping'an tiba di dekat Su Mao dan melemparkan kepala Hu Han yang tak bernyawa ke arah jenderal yang menunggang kuda, sambil bertanya, "Mau menjelaskan?" Su Mao menangkap kepala itu dan menggantungkannya di pelana kudanya, sambil terkekeh, "Kau sudah menebaknya, bukan? Seorang calon kaisar negara kuas batu terbunuh. Jadi sebagai seseorang yang menjadi pengawalnya, kegagalanku untuk melindunginya hanya akan berujung pada hukuman mati. Kalau begitu,
Apalagi yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa membelot ke Suga Ocean di Kekaisaran Li Agung. Chen Pingan sama sekali tidak merasa heran dengan hal itu. Kau tidak akan membunuhku? Tanya Sumao. Chen Pingan menggelengkan kepalanya dan menjawab, kau telah membantuku membereskan kekacauan ini, jadi mengapa aku harus membunuhmu? Membunuhmu justru akan menimbulkan masalah baru bagiku. Sumao menatap pemuda yang masih pucat pasi seperti sebelumnya dan terkekeh, semoga kita tidak pernah bertemu lagi di masa depan. Itu akan menjadi yang terbaik, jawab Chen Pingan sambil mengangguk. Sumao memutar kudanya, memerintahkannya untuk berlari kencang menerjang angin dan salju. Chen Pingan berjongkok dan mengambil salju dengan kedua tangannya, lalu menggunakannya untuk membersihkan wajahnya. Ia dikelilingi oleh mayat-mayat serta kuda-kuda perang yang berkeliaran, menundukkan kepala dan dengan lembut menyenggol pemiliknya yang tak bernyawa. Chen Pingan melepaskan salju itu, menyebabkan darah merah menetes ke tanah yang bersalju. Madui dan Zheng Ye bergegas menghampiri dengan kuda mereka, dan mereka baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Chen Pingan menggelengkan tangannya dan memberi isyarat agar mereka diam terlebih dahulu. Dia melompat ke punggung kuda perang dan menatap ke kejauhan, mengamati arah yang sedikit berbeda dari rute keberangkatan Sumao. Chen Pingan baru duduk di atas kuda beberapa saat kemudian, mengangkat tangan untuk menyeka darah yang mulai merembes keluar dari hidung dan telinganya lagi. Setelah membunuh Huhan, ia telah meminum obat rahasia dari toko obat keluarga yang membuatnya tidak merasakan sakit di tubuhnya. Namun, masih cukup sulit untuk menyembunyikan kondisinya yang menyedihkan. Jika tidak, ada risiko bahwa Sumao yang sangat ambisius itu akan berbalik dan menyerangnya kembali. Sebenarnya, Sumao memang telah memikirkan hal ini dengan serius. Namun, ia dengan tegas mengesampingkan pikiran itu dan pergi setelah diperhatikan oleh Chen Pingan. Membunuh Sumao tidak akan sulit, tetapi kekacauan yang disebabkan oleh pembunuhan Sumao harus dibereskan dan ditanggung sendiri oleh Chen Pingan. Akibatnya, perjalanannya ke utara akan dipenuhi dengan rintangan dan masalah. Ada alasan mengapa Chen Pingan tidak menggunakan kedua pedang terbangnya dari awal hingga akhir, dan juga tidak menggunakan alat sudo celestialnya. Salah satu alasannya adalah karena membunuh anggota keluarga kekaisaran dan bahkan kaisar bukanlah pelanggaran terhadap aturan kekuatan abadi di pegunungan. Hal ini karena para ahli bela diri tidak pernah dianggap sebagai kultivator dari pegunungan. Di sisi lain, para penyempurna ki dianggap sebagai kultivator dari pegunungan, dan kultivator pedang secara alami termasuk dalam kategori ini juga. Aspek lainnya adalah Chen Pingan juga ingin bertarung sengit dengan seseorang, dan ini disebabkan oleh ilham yang diberikan oleh Jenderal Wei dari kuil penegak Taois kepadanya. Namun, rasanya cukup tidak efektif. Seperti biasa, Madui lebih mampu memahami makna yang lebih dalam di balik isyarat Chen Pingan daripada Zheng Ye. Dia belum pernah mengalami perasaan yang begitu mengerikan sebelumnya. Apakah intrik dan konflik di Stone Bruce Nation lebih rendah kualitasnya dibandingkan dengan yang terjadi di Bamboo Scroll Lake? Suara Chen Pingan serak saat ia berkata, ini bukan tempat untuk berlama-lama. Kita perlu segera pergi setidaknya 50 km dan mencari tempat tersembunyi untuk beristirahat. Tempat manapun akan baik-baik saja asalkan kita bisa berlindung dari angin dan salju. Ketiga kuda itu berangkat, melanjutkan perjalanan mereka ke utara. Chen Pingan tidak punya pilihan lain selain langsung membungkus jubah daunnya, anggur manis emas, di bagian luar jubah katunnya untuk menyembunyikan keadaan menyedihkannya. Sumao sudah pergi jauh, namun jenderal dari negara kuas batu yang kini bersiap untuk membelot ke kavaleri berat Kekaisaran Li Agung tiba-tiba menghentikan kudanya dan bertanya dengan suara serius, Tuan Zheng. Benar saja. Pendekar pedang Parubaya itu keluar dari balik tirai angin dan salju di kejauhan dan berjalan ke sisi Sumao, sambil tersenyum berkata, kau bisa mengembalikan tombak panjang yang diwariskan leluhurmu kepadaku sekarang. Aku percaya bahwa ajaran klan yang diwariskan leluhurmu mencakup sebuah kalimat yang tidak seorang pun mampu memahaminya selama bertahun-tahun ini. Namun, jika memungkinkan, aku lebih suka meminjam kuda darimu. Kau bisa menyimpan tombak yang bertuliskan, angin dan salju, untuk sementara waktu, dan aku akan mengambilnya darimu suatu hari nanti. Bahkan jika aku tidak mengambilnya sendiri, seseorang pasti akan datang mencari gubernur militer Sumao dari Kekaisaran Li Raya. Bagaimana menurutmu? Ada tatapan penuh semangat di mata Sumao saat dia mengangguk dan menjawab, tidak masalah.
Pria paruh baya itu perlahan berjalan pergi bersama seekor kuda. Segala sesuatu tentang dirinya tampak palsu, mulai dari identitasnya hingga pedangnya, namanya, dan latar belakangnya. Ia tampak memperhatikan sesuatu saat berjalan bersama kudanya, dan ia tersenyum tipis sambil merenung. Tidak ada yang mampu menghentikan jantung, tidak ada yang mampu menahan tubuh. Jadi mengapa pikiran masih merasa putus asa? Dia menoleh ke arah Chen Pingan, sambil berkata dengan kecewa, sayang sekali ada batasan jumlah orang yang bisa saya ajak bertransaksi. Sungguh disayangkan. Jika tidak, kemungkinan besar ini akan menjadi transaksi yang menguntungkan dan memberi saya lebih dari sekadar gubernur militer Kekaisaran Li Raya. Ketiga kuda itu berjalan dengan kecepatan yang berbeda-beda, terkadang cepat dan terkadang lambat. Semuanya ditentukan oleh kondisi luka Chen Pingan. Namun, di mata Madui, kondisi mental Tuan Chen tampaknya tidak berubah meskipun ia sedang merawat luka yang relatif parah. Musim dingin adalah waktu turunnya salju lebat, suara gemerisik di bawah kaki seperti gemerincing giok. Pernahkah Anda mendengar pepatah ini sebelumnya? Tanya Chen Pingan tiba-tiba. Ya, saya sudah, jawab Madui sambil mengangguk. Mehem, Anda memang berpengetahuan luas dan banyak membaca. Anda tidak mengecewakan nama baik Anda, kata Chen Pingan. Madui menahan tawa dan menambahkan, saya baru mendengar pepatah ini sekarang. Chen Pingan ragu sejenak sebelum tertawa kecil, lelucon ini seperti angin dingin dan salju. Madui sedikit bingung. Ia mulai merenungkan kata-kata Tuan Chen dengan saksama. Zheng Ye berkomentar dengan serius, Tuan Chen mungkin mencoba mengatakan bahwa lelucon Nona Ma itu dingin dan menusuk. Wajah Madui penuh kecurigaan saat dia menatap Chen Pingan. Chen Pingan terkekeh dan bertanya, apakah kau benar-benar percaya perkataan Zheng Ye? Madui berpikir sejenak dan merasa Chen Pingan benar. Dia menatap Zheng Ye dengan tajam. Zheng Ye merasa sedikit tersinggung. Madui ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya dia tidak berani mengatakan apapun. Apakah Anda ingin bertanya tentang pengumpulan jiwa para prajurit kavaleri itu? Tanya Chen Pingan. Madui merasa sedikit bersalah saat menjawab, aku merasa sebenarnya tidak perlu, tapi kau merasa aku ini orang yang agak aneh, dan aku selalu suka melakukan hal-hal yang aneh dan rumit, kan? Tanya Chen Pingan sambil tersenyum. Mampu mengatakan hal seperti ini berarti masalah itu tidak terlalu membebani pikirannya. Ini adalah hal yang baik. Suasana hati Madui membaik drastis, menyebabkan senyum tipis terukir di wajahnya. Pada kenyataannya, selama seseorang memahami awal dan akhir suatu jalan, ia tidak perlu takut meskipun situasi saat ini berantakan dan rumit. Semuanya akan baik-baik saja selama seseorang menjalani semuanya perlahan, kata Chen Pingan. Kebiasaan Madui yang keras kepala dan suka mengartikan sesuatu secara harfiah muncul lagi, dan dia bertanya, bukankah Pak Chen baru saja mengatakan bahwa kita perlu segera menempuh jarak setidaknya 50 km? Mengapa kita tidak pelan-pelan saja? Chen Pingan menuangkan pil alkimia rahasia dari Istana Air, menyesap anggur sebelum menelan pil tersebut. Dia merasa sedikit kesal, tetapi dia tidak memberikan tanggapan apapun. Madui mulai terkekeh sendiri. Zheng Ye menggelengkan kepalanya. Ah, perempuan. Ketiga kuda itu berlari kencang menerobos angin dan salju.